Selamat malam. Bersama lagi dengan saya Pendeta Jeremias Palehema, Gereja Sahabat Indonesia. Pada malam ini saudara, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita lewat firman Tuhan pada hari ini. Saya berharap kita semua bisa mengalami lawatan, mengalami perubahan, mengalami pertobatan, mengalami pemulihan di dalam kehidupan ini. Dari tempat ini saya ingin menyampaikan salam sejahtera buat kita semua. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber segala jawaban, sumber segala berkat, memberikan kita kekuatan, memberikan kita harapan dalam menjalankan kehidupan di situasi sekarang ini. Saya percaya saudara, saat ini saudara sudah menjadi orang yang kuat, karena sudah banyak firman Tuhan yang ditaburkan, yang saudara sudah dengar baik lewat YouTube, Facebook, dan juga tulisan-tulisan dalam Instagram, WhatsApp, dan juga YouTube. Saudara, kita akan belajar bersama satu hal pada malam ini, yaitu kitab Yunus. Seorang hamba Tuhan dari suku Sebulon dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, dan Tuhan bicara kepadanya untuk pergi menyampaikan Injil di Niniwe, atau memberitahukan seruan pertobatan kepada orang-orang di Niniwe. Ketika firman Tuhan sampai kepada Yunus, maka Yunus mulai berpikir kota Niniwe adalah kota yang sangat durhaka, kota yang kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi di Niniwe sendiri, asal mulanya kota ini adalah kota yang kaya, kota yang kuat, perdagangan yang bagus, penduduknya banyak. Tetapi di lain pihak, kota Niniwe ini adalah kota yang hina, kota yang jahat, penyembah berhala, dan penuh pesta pora. Nah, Tuhan melihat kota yang berpenduduk, Alkitab catat sekitar 120.000 orang, dan ternaknya sangat banyak. Ketika Tuhan melihat kehidupan mereka, kita baca satu ayat dalam Yunus pasal 4 ayat yang ke-11 berkata, "Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Jadi Yunus diutus ke kota Niniwe karena kota ini, daerah ini, kehidupannya sudah sangat jahat, dan kejahatan mereka sudah sampai di hadapan Tuhan. Karena kejahatan inilah, maka Tuhan beri kesempatan untuk bertobat melalui seorang hamba Tuhan, yaitu Yunus, untuk memberitahukan ini kepada kota Niniwe dan semua penduduknya, bahwa Tuhan akan menunggang balikan kota itu. Dan yang menjadi orang yang diutus adalah Yunus. Yunus mengerti bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan. Yunus mengerti bahwa Tuhan itu penuh dengan penyesalan kalau seandainya sesuatu yang disampaikan kemudian orang berbalik kepadanya, maka dia akan mengasihi orang tersebut. Karena saya percaya dari kitab yang saya baca, Yunus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yunus punya hubungan yang indah dengan Tuhan, dan Yunus mengerti siapa Tuhan yang dia sembah.
Itu sebabnya ketika diminta Tuhan kepada Yunus untuk berangkat ke Niniwe, Yunus pergi ke Tarsis. Tarsis itu adalah kota kuno yang kalau dihubungkan dengan dunia modern adalah Spanyol saat ini. Daerah itu menghasilkan logam mulia yang banyak. Dan biasa kapal-kapal ini datang ke Israel membawa emas untuk diberikan kepada Raja Salomo. Nah saudara, Yunus mau lari ke Tarsis bukan karena kekayaan tempat itu. Sehingga Yunus sebagai hamba Tuhan mau pergi ke Tarsis atau lari ke Tarsis karena di sana ada banyak kekayaan yang didapatkan. Tapi Yunus lari ke Tarsis karena ingin menjauh dari Tuhan. Yunus berpikir bahwa kalau dia ke Tarsis, maka Tuhan tidak bisa sampai kepadanya. Artinya Tuhan tidak bisa mendekati Yunus. Nah itu sebabnya Yunus mengambil tindakan, karena menurut Yunus Tarsis itu adalah kota yang jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan itu maha hadir, maha ada di mana saja, dan bumi, alam semesta, semua yang kita tempati itu adalah kepunyaan Tuhan. Dimanapun Tuhan ada, baik di atas, di bawah, dan di mana saja Tuhan hadir. Daud bilang, ketika engkau duduk, ketika dia duduk Tuhan hadir, dia berdiri Tuhan hadir. Di mana saja dia mau masuk ke liang kubur juga ada Tuhan di sana. Hubungan Yunus dengan Tuhan sangat baik, maka Tuhan perintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini, pasal-pasal dalam kitab Yunus, maka secara pribadi saya menyampaikan Yunus adalah seorang hamba Tuhan yang hebat, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau dihubungkan dengan keadaan sekarang, kalau Tuhan sudah bicara, kamu pergi ke satu kota, ke satu tempat, dan serukan orang itu bertobat, daerah itu bertobat, maka kemungkinan besar kita hamba-hamba Tuhan zaman modern itu cepat untuk melangkah. Kenapa? Karena kalau 120.000 orang bertobat sekaligus rajanya, maka yang kita dapatkan juga banyak. Itu yang ada di pikiran. Kemudian kita akan melangkah dan menyerukan pertobatan itu kepada setiap orang, dan perubahan dari kehidupan mereka itu menjadi keuntungan buat hidup kita. Nah, saya mau beritahu hari ini kenapa saya menyampaikan Yunus adalah seorang hamba Tuhan yang hebat. Karena Yunus tidak punya kepentingan dengan dirinya. Yunus hanya punya kepentingan dengan kerajaan sorga. Yunus berpikir orang sudah berbuat jahat kepada Tuhan, orang sudah berbuat tidak benar di hadapan Tuhan. Dan kalau seandainya mereka bertobat dan mereka berbalik kepada Tuhan, maka sesungguhnya ini adalah sebuah kerugian buat Yunus, karena kejahatannya sudah sangat banyak dan kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, karena situasi itulah, maka Yunus akhirnya mengambil keputusan untuk melangkah jauh dari hadapan Tuhan. Saya beritahu pertama bahwa Yunus berpikir bahwa Tuhan itu maha pengasih, Tuhan maha penyayang, semuanya panjang sabar, dan kalau pemberitahuan disampaikan dan orang berbalik, Tuhan akan mengasihi mereka kembali. Saudara, percayalah bahwa ketika Yunus melangkah ke Tarsis, Yunus mengerti sangat bahwa Tuhan juga bersama dengan dia. Itu sebabnya ketika di tengah perjalanan mereka dengan kapal, maka terjadi goncangan dan kapal itu hampir-hampir tenggelam.
Dan waktu mereka bertanya mencari Yunus, Yunus lagi tinggal di bawah kapal. Dan ketika mereka ketemu sama dia dan naik ke atas bertanya, "Siapakah engkau?" Yunus menjawab, "Aku adalah seorang Ibrani, takut akan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Karena itu Yunus berkata, "Semua yang terjadi ini karena aku." Mengapa saya sebut Yunus hamba Tuhan yang hebat? Ketika situasi ini terjadi, Yunus bertanggung jawab penuh. Yunus bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Yunus naik ke atas kapal dan Yunus berkata, "Campakkanlah aku ke laut, karena hal ini terjadi, gelombang ini terjadi, masalah ini terjadi karena aku." Dan orang-orang di sekitarnya, mereka berpikir kembali, mereka takut kepada Yunus karena ini orang luar biasa nih. Dia lari dari hadapan Tuhan. Kalau seandainya dia punya kepentingan pribadi, maka dia tidak akan beritahukan identitas dirinya kepada orang-orang tersebut. Karena dia punya hubungan baik dengan Tuhan, makanya dia beritahu kepada orang-orang tersebut bahwa dia adalah orang Ibrani takut akan Tuhan yang menjadikan lautan dan alam semesta. Dan akhirnya Yunus dibuang, dicampakkan ke dalam laut. Dan Alkitab catat, datanglah seekor ikan besar. Saudara terjemahkan sendiri apa ikan paus, ikan apa, silakan saudara terjemahkan sendiri. Tapi yang jelas ada ikan besar yang datang untuk menelan Yunus. Saudara, kalau ikan besar datang dan menelan Yunus, maka pasti mati. Makanya Yesus ketika ditanya mengenai kehidupannya, ditanya mengenai tanda, Yesus berkata begini, "Tandanya adalah Yunus. Kalau kamu tidak percaya tentang kebangkitan orang mati, maka jawabannya, tandanya ada pada Yunus." Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Saudara, mungkin orang berpikir Yunus hidup di dalam perut ikan. Saudara, secara medis, kalau seseorang ada di keadaan seperti dalam perut ikan dan dibawa ke dalam lautan, maka pasti mati. Itu sebabnya Yesus berkata ada tanda Yunus. Yunus itu mati dan berseru dari dalam perut bumi atau dari dalam perut ikan, dari dalam dunia orang mati. Dia berseru kepada Tuhan dan dia menyampaikan, "Tuhan, aku memujimu, aku menyanjung Engkau karena Engkau adalah Tuhan. Ketika orang bersyukur dan berbalik, maka Engkau akan pulihkan kehidupannya." Daud berkata, "Tuhan, jangan biarkan aku melihat dunia orang mati. Karena siapakah yang akan mengucap syukur kalau dia sudah mati? Siapakah yang akan mengucap syukur kalau dia sudah dalam liang kubur?" Dan hanya orang-orang hidup sajalah yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kenapa saya sampaikan Yunus adalah seorang hamba Tuhan yang hebat? Karena di dalam dunia orang mati sekalipun, Yunus masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan Alkitab catat, ketika Tuhan mendengar doa ucapan syukur Yunus, maka ikan itu memuntahkan Yunus dan Yunus diperintahkan kembali untuk pergi ke Tarsis, ke Niniwe. Saudara, percayalah, ketika Yunus berangkat ke Niniwe dan memberitahukan satu kota, yaitu kota Niniwe, dan mereka berbalik kepada Tuhan, dan saat itu Yunus mulai kecewa dengan Tuhan. Karena orang yang sudah buat kejahatan, saya sudah beritahu tadi, kota Niniwe adalah kota yang hina, kota yang jahat, penyembah berhala, penuh keramaian atau pesta pora, dan penduduknya sudah sangat durhaka. Bahkan Alkitab catat mereka tidak bisa membedakan mana tangan kanan atau membedakan tangan kanan dari tangan kiri mereka.
Tidak bisa membedakan lagi mana Tuhan dan mana hantu. Tidak bisa membedakan lagi mana kebenaran dan bukan kebenaran. Tidak bisa membedakan mana hadirat Tuhan dan mana hadirat hantu. Sudah tidak bisa membedakan. Mana kehadiran Tuhan dan mana kehadiran setan, tidak bisa lagi mereka bedakan. Itu sebabnya perlu untuk diberitahukan pertobatan ini, supaya mereka mengetahui mana Tuhan dan mana bukan Tuhan. Mereka mengetahui mana kebenaran dan bukan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Yunus sampai ke kota itu dan Yunus berkata, tidak lama lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Maka saudara, kalau baca ayat ini, Alkitab catat semua penduduk mereka berbalik, mereka datang kepada Tuhan, mereka tersungkur kepada Tuhan, termasuk rajanya, perintahkan untuk puasa selama 3 hari. Bukan cuma manusia, tetapi juga hewan, ternak dan lain sebagainya. Saudara, kita zaman sekarang, ketika situasi yang sulit datang dalam hidup kita, seruan bertobat untuk datang, kita malah menjauh dari Tuhan. Ini seruan bertobat datang bukan cuma satu kota, tetapi seruan bertobat ini datang untuk semua orang yang ada di dunia ini, supaya kita benar-benar berbalik kepada Tuhan lewat situasi COVID-19. Tapi yang terjadi adalah kita bukan bertobat kepada Tuhan, kita bukan berbalik kepada Tuhan, tapi malah menjauhi Tuhan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Tuhan sampaikan kepada orang Yahudi, kalau di Korasim dan juga di Tirus ketika mendengar, di Niniwe ketika mendengar tentang murka Tuhan turun, mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan tersungkur dan meminta belas kasihan kepada Tuhan. Itu Yesus sampaikan kepada orang Yahudi, bahwa kalau di tempat lain dengar tentang suara pertobatan mereka berbalik, tetapi orang-orang Yahudi ketika dengar seruan pertobatan mereka malah tidak percaya, tidak mau berbalik dari yang jahat. Nah, sama dengan kehidupan dunia sekarang ini, kita ditimpa dengan berbagai macam hal. Gempa bumi, tsunami, bahkan ribuan orang mati, dan juga ada virus dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi tanda buat hidup kita, supaya kita lebih percaya kepada Tuhan, berbalik dari setiap kejahatan kita yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Yang bersinah tidak bersinah lagi, yang merampok tidak merampok lagi, yang mencuri tidak mencuri lagi, yang membuat mesum tidak mesum lagi, dan bahkan LGBT itu juga tidak dilegalkan lagi. Tapi kita kebalik hari-hari ini. Itulah yang kita buat. Itulah situasi yang terjadi di dunia saat ini. Saudara, kalau seruan-seruan Tuhan datang buat hidup kita, seharusnya kita berbalik seperti kota Niniwe, yang kondisi saat itu mereka akan ditunggang balikan. Orang-orang percaya harus mengerti ini, gereja Tuhan harus mengerti ini, bahwa sesungguhnya ketika ada satu masalah terjadi, maka kita harus cross check kembali keimanan kita. Kita harus cross check kembali tentang pengharapan kita. Kita harus cross check kembali tentang kasih kita kepada Tuhan. Semua sudah hilang dari Niniwe. Niniwe yang kaya, mereka kuat, mereka berpikir perdagangan yang bagus, dan juga penduduknya banyak, dan merasa bisa menguasai segala sesuatu. Itu sebabnya ketika situasi itu datang, waktu datang kepada mereka, mereka dengan keadaan seperti itu, tapi mereka mau berbalik kepada Tuhan. Nah, saya berharap hari-hari ini, entah kita yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan, siapapun kita, ketika ada seruan seperti ini, mari kita lihat
kepada yang menciptakan alam semesta. Ada maksud apa dengan kehidupan kita? Kita nggak bisa sombong dengan keadaan kita, dengan keadaan negara kita yang mungkin kaya akan semuanya. Kita tidak bisa sombong dengan keadaan negara kita yang kepemimpinannya bagus atau apapun. Kita nggak bisa sombong. Kita harus balik dan datang kepada Tuhan. Itu yang benar dalam kehidupan ini. Yang salah adalah kalau kita berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada Tuhan, itulah yang benar. Saudara, ini harus diserukan pada akhir zaman sekarang ini. Karena siapapun saudara tidak bisa dan tidak akan sanggup untuk melakukan apapun. Baik raja-raja di dunia, baik penguasa-penguasa dunia, siapapun tidak akan pernah bisa. Itu sebabnya lewat situasi yang terjadi saat ini, seharusnya kita ambil kain kabung, kita berbalik kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni kami atas setiap apa yang sudah salah dilakukan dalam kehidupan ini, baik berbangsa dan bernegara, baik bergereja, rumah tangga, dan semua harus berbalik kepada Tuhan. Niniwe sampai binatang, sampai hewan, semuanya dibuat untuk puasa. Kita hari ini bukan dibuat untuk puasa. Apa yang sudah dirancangkan, dicanangkan untuk orang-orang miskin, haknya juga kita ambil untuk kepentingan kehidupan kita. Hidup kita saat ini berani untuk dalam situasi kondisi yang sulit ini, kita masih berani untuk berbuat dosa. Saudara, harusnya hati nurani kita hari-hari ini sudah diperbaharui oleh Tuhan lewat situasi yang sulit ini. Saya percaya bahwa ketika Yunus melakukan atau menyampaikan seruan ini, orang-orang Niniwe semuanya sadar, dan akhirnya Tuhan tidak jadi menunggang balikan kota itu. Bisa nggak Tuhan tidak jadi untuk melakukan malapetaka dalam kehidupan kita? Tergantung dari kehidupan kita. Apakah kita mau untuk melihat apa yang Tuhan sampaikan kepada kehidupan kita? Apakah kita mau untuk mengubah hidup kita? Apakah kita mau untuk datang kepada Tuhan? Atau kita mau menggunakan kekuatan-kekuatan kita, menggunakan cara-cara kita untuk menyelesaikan sebuah masalah? Saudara, biarlah Yunus yang sebagai hamba Tuhan yang hebat. Mungkin saudara berpikir Yunus kok lari dari hadapan Tuhan. Yunus lari dari hadapan Tuhan, tapi punya motivasi yang benar terhadap Tuhan. Dia ingin lari bukan karena dia ingin untuk dapatkan sesuatu, tapi dia lari karena dia tahu orang yang jahat harus dihukum oleh Tuhan. Saudara, itu sebabnya dia berpikir orang-orang ini harusnya dihukum dulu, baru mereka berbalik kepada Tuhan. Itu yang Yunus lihat kejadian-kejadian sebelumnya. Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan luar biasa. Kemudian waktu Nuh juga manusia ditunggang balikan dan dihanyurkan oleh air bah. Saudara, percayalah, hidup ini kalau kita serahkan kepada Tuhan, dan ketika Tuhan serukan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan kita mau balik kepada Dia, Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia akan meluputkan hidup kita. Dia akan menyesali setiap apa yang dirancangkannya karena kejahatan kita. Yang penting kita harus menyadari bahwa sesungguhnya apa itu kebenaran, apa itu kebaikan, apa itu tidak sombong. Kita harus tahu semuanya. Kita harus bisa membedakan ini dalam kehidupan kita. Waktu Niniwe bertobat, dari pertama mereka tidak tahu membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri. Setelah mereka bertobat, mereka tahu mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Mereka tahu mana kebenaran dan bukan ketidakbenaran. Mereka tahu mana kasih dan bukan kasih. Mereka tahu mana yang disebut yang baik dan tidak baik. Mereka sudah tahu semuanya. Mereka tahu mana Tuhan dan bukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tahu mana berhala dan bukan berhala. Itu sebabnya hari-hari ini saya berharap saudara dan saya
dalam situasi ini, saudara dan saya bisa membedakan dan bisa tahu mana kesombongan dan bukan kesombongan, mana kebenaran dan bukan ketidakbenaran, mana kebaikan dan bukan ketidakbaikan dalam kehidupan kita. Hidup kita harus tahu membedakan semuanya ini. Kita harus bisa membedakan mana Tuhan dan bukan Tuhan. Percayalah saudara, kalau kita sudah bisa membedakan ini, maka saudara dan saya pasti akan diberkati Tuhan dan dipulihkan kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga damai sejahtera dari surga turun buat saudara dan saya. Amin.